Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya silakan bersihkan dulu di ruangan masing-masing. Sudah kita ketahui dari lingkungan yang bersih itu akan mendapatkan jiwa yang tenang. Oke, selanjutnya kepada ketua kelas, silakan memimpin doa kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Pertama, Saibah, Hadir, Bu. Misbah, Hadir, Bu. Alvin. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah kita hadir semua. Nah, selanjutnya materi kita tentang minggu lalu. Siapa yang masih mengetahui tentang materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Materi kita minggu lalu adalah struktur sosial, Bu. Nah, apa pengertian dari struktur sosial tersebut? Hubungan timbal balik yang memiliki peran-peran di antara masyarakat yang diatur dengan norma dan nilai, Bu. Oke. Nah, struktur sosial yang itu tentang minggu lalu ialah hubungan timbal balik yang memiliki peran di antara masyarakat yang memiliki peran yang diatur dengan nilai dan norma yang ditetapkan dalam sebuah masyarakat. Oke. Minggu lalu kan Ibu sudah memberikan tugas. Silakan kepada Anda semua untuk mengumpulkan tugas tersebut. Oke, nanti Ibu akan periksa dari tugas tersebut. Nah, materi kita pada hari ini ialah, siapa yang sudah mempelajari materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, coba jelaskan apa materi kita pada hari ini? Modernisasi, Bu. Nah, modernisasi. Apakah Anda semua tahu apa pengertian dari modernisasi? Tahu, Bu. Apa? Coba jelaskan, Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Modernisasi yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ke arah yang lebih maju dan sesuai zaman. Oke, Anda semua berarti sudah mempelajari materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah tentang modernisasi, yaitu tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, menurut Kencaraningrat, silakan Anda semua catat. Menurut Kencaraningrat, modernisasi itu ialah usaha yang dilakukan masyarakat untuk tetap mengikuti zaman. Yang kedua, menurut Sujarno Sekanto mengatakan modernisasi itu ialah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang mengarah kepada kemajuan. Nah, dari pengertian tersebut dapat Anda simpulkan modernisasi itu ialah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang mengarah kepada yang lebih maju. Nah, contohnya, Saibah sudah umur berapa sekarang? 15 tahun? Ibu. Nah, dari umur 15 tahun, apakah Saibah mengalami perubahan? Iya, Bu. Contohnya itu yaitu dari perubahan sikap, perubahan karakter. Dari yang kecil dulu, saya waktu kecil tuh sering menangis. Walaupun dekat orang banyak tapi masih menangis. Namun sekarang pasti itu semua sudah
Tidak lagi. Karena karakter yang dimiliki sudah ada perubahan atau sikap yang dimiliki sudah dapat berubah. Nah, yang kita lanjut tentang materi yang kedua yaitu ciri-ciri modernisasi. Yang kedua, ciri-ciri Astagfirullah, tadi udah melewat. ciri-ciri modernisasi. Oke, Ananda semua, kan Ananda semua sudah belajar di rumah tentang materi kita pada hari ini, yaitu ciri-ciri dari modernisasi itu coba sebutkan. Ciri-ciri dari modernisasi Bu yaitu adanya kebutuhan materi dan persaingan kebutuhan masyarakat Oke, adanya kebutuhan materi dan persaingan kebutuhan masyarakat. dan persaingan kebutuhan masyarakat. Nah, maksud dari adanya kebutuhan materi dan persaingan kebutuhan masyarakat di sini ialah sudah kita ketahui zaman sekarang itu kan kebutuhan materi dari masyarakat itu dan persaingan dari masyarakat itu sudah mulai sama. Dari yang masyarakat kota ataupun masyarakat desa itu sudah mendunia dalam membutuhkan sesuatu dalam menghidupi kebutuhan masing-masing. Nah, yang kedua apa? Coba sebutkan Misbah. Adanya kemajuan teknologi, Bu. Adanya kemajuan teknologi. Nah, zaman sekarang sudah jelas dari adanya modernisasi menyebabkan kemajuan dari teknologi. Dari kemajuan teknologi tersebut dapat masyarakat zaman sekarang itu memenuhi kebutuhan materi atau persaingan dalam kebutuhan masyarakat itu dari dunia teknologi atau sosmed. Yang ketiga, Saiba apa yang ketiga? Modernisasi membawa kemudahan, Bu. Modernisasi membawa kemudahan. Nah, modernisasi membawa kemudahan dari yang pertama tadi, yang kedua dari zaman teknologi. Kebanyakan masyarakat membawa kemudahan dari adanya teknologi atau sosmed seperti masyarakat dalam membutuhkan makanan bisa dapat memesan secara online atau secara konsumtif, dapat secara cepat sampai di tangan masyarakat. Yang keempat itu keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Nah, dari masyarakat tadi sudah mendapat kemudahan, jadi keinginan masyarakat yang dibutuhkan secara cepat akan terpenuhi. Nah, selanjutnya apa? Modernisasi dalam kehidupan yang baru. Modernisasi teori kehidupan yang baru. Jelas, dari masyarakat yang sudah terpenuhi zaman sekarang itu secara online atau secara konsumtif cepat, itu banyak kebutuhan masyarakat itu dari teori yang sudah teori yang baru yang ditimbulkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya silakan catat terlebih dahulu perubahan mekanisme yang ada dalam masyarakat. Perubahan mekanisme yang ada contohnya dari perubahan mekanisme yang ada dalam masyarakat itu seperti dulu sebelum kita mengenal yang namanya sosmed, pasti
jika ada yang berkelahi di kampung tersebut, itu dibawa kepada kepala desa atau yang berwenang di kampung tersebut. Namun sekarang, jika ada yang berkelahi di sebuah kampung, itu pasti sudah mengenai di jalur hukum. Yang terakhir itu apa? Perhatian religius yang dilanjutkan. Perhatian religius yang terancam. Nah, Anda semua sudah melihat zaman sekarang dengan adanya sosmed, jarang dari masyarakat itu selalu memperhatikan tentang agama. Itu biasanya jika berkumandang azan itu pasti sudah pergi ke masjid. Namun sekarang masih banyak yang bermain HP atau menonton TV. Itulah penyebab dari modernisasi. Oke, Anda semua silahkan mencari contoh dari masing-masing ciri-ciri tulis tersebut. Masing-masing dari Anda semua memberikan satu contoh. Bisa dari contoh adanya kebutuhan masyarakat materi, adanya kemajuan teknologi atau modernisasi membawa kemudahan. Ibu tunggu selama 2 menit. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, sebutkan. Coba saya sebutkan apa contoh yang sudah diambil dari masing-masing ciri-ciri modernisasi. Nomor 3, Bu, modernisasi membawa kemudahan. Contohnya, dari perubahan yang terjadi membuat masyarakat lebih mudah dalam menjalankan atau menghidupi kebutuhan hidup, Bu. Nah, oke. Nah, yang kedua, coba sebutkan Misbah. Dan nomor 2, Bu, adanya kemajuan teknologi. Contohnya, sosmed yang sudah menjadi alat komunikasi yang sangat modern saat ini. Ya, selanjutnya Alvin. Yuk, dari nomor 1, Bu, adanya kebutuhan materi dan persaingan kebutuhan masyarakat. Contohnya, Bu, kebutuhan masyarakat yang saat ini sudah mulai sama dengan masyarakat yang di kota. Dan cara mendapatkannya juga dengan susah, ekonomi, bisnis, kalau secara online. Anda semua sudah paham. Oke, tugas Anda semua sudah diperiksa, nanti Ibu akan komisi. Oke, semoga Anda semua paham tentang materi kita pada hari ini. Lalu, Ya, Bu. Nah, yang terakhir itu, setelah adanya perubahan, pasti adanya dampak yang disebabkan oleh perubahan tersebut. Nah, dari dampak tersebut, menurut Anda semua, apa yang disebabkan oleh modernisasi tersebut? maksudnya, Bu, Dampak yang disebabkan dari perubahan tersebut, apakah dampak positif atau dampak negatif? Oke. Dampak dari modernisasi itu bisa dikatakan dari 2 dampak. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif yaitu yang pertama tadi menguatkan integrasi yang ada dalam masyarakat atau terbuka, kuat secara rasional. Dari pertama tadi tentang ciri-ciri masyarakat sudah memiliki kebutuhan materi dan persaingan yang sama. Nah, dari modernisasi tersebut memiliki dampak positif seperti masyarakat sudah memiliki pemikiran yang kuat. Sudah kita ketahui di zaman sekarang, masyarakat yang memiliki pemikiran yang kuat itu sudah dari membatasi ketergantungan tadi, pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.
Dan yang kedua itu dampak positifnya meningkatkan bidang iptek dalam masyarakat. Ilmu teknologi yang ada dalam masyarakat seperti zaman sekarang itu dari misalnya tentang sosmed atau HP yang digunakan dalam masyarakat seperti masa pandemi saat ini. Sekolah masih bisa dibuka namun secara daring. Masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan dari sekolah namun lewat daring. Tidak lain dari yang dulunya pasti harus ke sekolah terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu tingkat kehidupan yang lebih baik. Mengapa dikatakan tingkat kehidupan yang lebih baik dari dampak positif modernisasi? Karena dari dampak modernisasi tersebut dari masyarakat tradisional tadi bersiap menuju landas, tinggal landas dan berdiri rumah tangan masyarakat konsumtif itu pasti membuat masyarakat lebih maju dan lebih baik dari tahapan-tahapan tersebut. Selanjutnya dari dampak negatif. Dampak negatif itu menyebabkan pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif di sini masyarakat sekarang jika sudah mengetahui dunia online pasti memesan makanan lewat online, memesan buku lewat online, tanpa harus ke pasar atau belanja dan memasak. Nah, itu yang dinamakan dengan pola hidup konsumtif. Dan yang kedua, sikap individualisme. Dulu jika kita bertemu dengan teman sebaya, pastinya kita akan ngobrol tentang masa lalu atau masa yang akan datang yang akan kita tempuh. Namun sekarang itu Anda semua pasti merasakan sikap individualisme di sini, sikap suka menyendiri namanya. Dan yang ketiga, kriminalitas berkembang. Walpin. Misi Bu. Iya, silakan. Dari kriminalitas berkembang di sini maksudnya zaman sekarang itu sekolah kita lihat di sekolah itu jika ada berkelahi, misalnya dari dia tuh menjalani permainan di HP, namun dia kalah, pasti dia mengalami kriminalitas yang meningkat. Oke, selanjutnya kesenjangan sosial. Dan yang terakhir itu gaya hidup kebarat-baratan. Zaman sekarang masyarakat itu sudah mengalami gaya hidup yang meniru kebarat-baratan, meniru yang di sosmed, meniru yang di HP. Ya, silakan masuk. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh dari modernisasi yang berdampak positif. Contohnya HP. Dulu jika Anda semua ingin meminta izin kepada sekolah, itu bagaimana? Mengirim? Maksudnya Bu, dulu jika kita ingin meminta izin kepada sekolah, misalnya kita tidak bisa sekolah, itu pasti kita mengirim surat, Bu. Iya, mengirim surat. Itulah yang dinamakan modernisasi, perubahan yang dulu dengan yang sekarang. Itu membawa masyarakat lebih maju. Oke, dari penjelasan Ibu tersebut, coba kaitkan tentang struktur sosial dengan modernisasi. Apakah Anda semua tidak paham? Kurang Bu. Oke. Kaitan dari struktur sosial dengan modernisasi itu sudah jelas. Dan modernisasi ini perubahan sosial. Dalam struktur sosial itu pasti adanya perubahan yang diadakan dalam masyarakat. Kan tidak mungkin dari dulu sampai sekarang kepala desanya masih itu aja kita. Pasti sudah, jika kepala desanya sudah tua. Dari pembelajaran kita pada hari ini, coba Anda semua, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Silakan dibaca apa yang dicatat terlebih dahulu. Misbah, apa yang Misbah catat? Itu saja yang dibacakan. Ciri-ciri modernisasi, Bu. Oke.
Satu, adanya kebutuhan materi dan persaingan kebutuhan masyarakat. Kedua, adanya kemajuan teknologi. Ketiga, modernisasi membawa kemudahan. Keempat, keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Kelima, modernisasi teori kehidupan yang baru. Keenam, perubahan mekanisme pada masyarakat. Ketujuh, perhatian religius dan moralitas. Oke, Alvin, apa yang aku catat tentang kesimpulan kita pada hari ini? Yang saya catat tuh yang tadi contoh daripada ciri-ciri modernisasi itu adanya kebutuhan materi dan persaingan kebutuhan masyarakat. Contohnya Bu, kebutuhan masyarakat yang saat ini sudah mulai sama dengan kebutuhan yang ada di kota. Oke. Nah, apa yang saya catat tentang pengertian modernisasi tadi apa? Modernisasi Bu, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Bu. Oke, alhamdulillah semoga Anda semua sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Nah, tugasnya silakan diambil terlebih dahulu. Saiba, Misbah. Oke, Ibu akan menyimpulkan sedikit dari pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang modernisasi tadi, yaitu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang terarah kepada yang lebih maju. Ciri-ciri masyarakat yang tadi, tahapan-tahapan, serta contoh-contoh dari modernisasi atau perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Realitas yang terjadi dalam masyarakat zaman sekarang itu sudah jelas. Misalnya, yang Ibu contohkan tadi yaitu HP atau dunia sosmed sudah mendunia dalam masyarakat, baik anak-anak ataupun yang sudah dewasa. Apalagi misalnya ada juga yang sudah lansia masih bisa bermain sosmed. Nah, untuk materi kita pada minggu lalu, silakan Anda semua membuat resume. Kita akan bertemu di minggu depan selanjutnya. Yuk. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Guru selamat dan pelajaran selanjutnya apa? Matematika, Bu. Oke, silakan ditunggu guru tersebut masuk. Guru sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.